Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Nanjar beserta seluruh jajaran, Ketua Yayasan, pengasuh pesantren Darul Quran Baituna, betul Pak ya? Baituna, Ustadz Lutfi, dan para asatid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai peringatan nuzulul Quran dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengajak terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita Pak ya. Dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Hafal semua kira-kira Pak ya, Bu ya? Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
sebagaimana sebuah sabda sahih dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin kafatahu, siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka dia telah cukup. Para ulama menafsirkannya dengan 2 tafsiran. Pertama, kafatahu min qiyamil lail, dia telah cukup daripada melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Mohon maaf, misalnya Bapak punya kebiasaan qiyamul lail, tilawah Quran pada malam hari, sholat tahajud, sholat witir, terlewat misalnya pada malam itu, tetapi sebelum tidur sudah membaca amanar Rasul sampai kafirin, kafatahu, sudah tercover pahala qiyamul lailnya dengan membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa diistiqomahkan Pak ya. Saya sarankan nanti imam isya di sini atau maghrib di rakaat pertama itu membaca amanar Rasul untuk mengingatkan jamaah agar sebelum tidur minimal membaca ini, amanar Rasul sampai Al-Kafirin ini. Penafsiran yang kedua, kafatahu minasyarr, pembacanya akan dijaga dari hal-hal yang tidak dia inginkan pada malam itu. Ini salah satu faidah, manfaat, keutamaan membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan istiqomah Pak ya. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada kesabaran untuk terus melakukan ketaatan, ada kesabaran untuk terus berupaya menghindari kemaksiatan. Apalagi yang kita baca ini adalah Al-Quran, kalamullah. Kata Imam Nawawi, ini sekaligus nuzulul Quran, tidak ada zikir paling utama, kalau kata santri paling cihuy begitu, selain daripada zikrul Quran, tilawatul Quran. Kenapa? Kata beliau, karena Al-Quran kalamullah Pak ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih, keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, kafadlillahi ala khalqih. Dalam riwayat yang lain, kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya Pak ya. Allah makhluk, nggak ada bandingannya. Kalau ada yang bertanya, bukankah afdalul dzikri la ilaha illallah? Kata Imam Nawawi, afdal itu nisbi, jadi ada tingkatannya. Tetap yang paling afdal kata beliau adalah zikrul Quran. Kenapa? Karena tahlil la ilaha illallah ada di dalam Quran, tasbih subhanallah ada di dalam Quran, tahmid alhamdulillah ada di dalam Quran. Apalagi Pak? Dan seterusnya. Wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih, keutamaan Al-Quran dibanding dengan seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran itu kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding dengan seluruh makhluknya. Maka kata para ulama, siapapun yang bergandengan atau akrab dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Malah ada seorang profesor, guru kita semua mungkin pernah dengar, siapa? Prof. Ahsin Sakho ya kalau tidak salah. Beliau pernah ngomong begini, kalau sudah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau gitu. Kalau sudah urusan Quran Pak, jadi tukang sapunya pun saya mau gitu. Bukan tukang sapunya, bukan, tetapi materi atau kalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dada-dada kaum muslimin.
Kata para ulama, siapapun yang terus mengakrabi Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, ia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Malaikat Jibril contohnya. Kenapa beliau didaulat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat, penghulunya malaikat, karena bergandengan dengan Al-Quran, Pak ya. Dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada yang jawab, ini sholawat. Ustaz, dalam hati. Oh ya, sudah apa-apa kalau dalam hati. Kata Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, gitu ya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit adalah orang yang apabila disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Bakhil semua. Sallu ala Muhammad. Mohon maaf Pak ya, Buya. Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Pernah ketemu? Belum pernah. Tapi ayatnya setiap hari kita baca ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu setiap hari Senin dalam riwayat sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, mendapatkan takhfiful adab, rukhsatul adab hanya karena apa Pak? Bu, hanya karena merasa bahagia, senang, girang kalau kata orang Betawi, atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lahab membebaskan budaknya yang di kemudian hari menjadi salah satu ibu daripada ibunya Nabi dalam susuan ya, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kata Thuwaibah, wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Benar, telah lahir, benar. Kalau begitu, karena kamu telah membawa kabar gembira, aku bebaskan. Itu karena bahagia saja kemudian membebaskan Thuwaibah al-Aslamiyah, mendapatkan rukhsatul adab, keringanan siksa, keluar dari jari jemari Abu Lahab air itu Pak. Maka ada seorang ulama membuat syair itu, idza kana hadza kafiran jaa dhammuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima, itu ya, yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini yang kafir saja, kata ulama tersebut, sudah dinas oleh Quran kekal dalam neraka, itu mendapatkan rukhsatul adab, keringanan siksa hanya karena bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana perkiraanmu? Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi, yang sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya berbahagia atas lahirnya baginda Nabi besar, bersyukur atas hadirnya beliau, tidak lepas sholawat atas beliau. Kemudian wa mata muwahhida, dia meninggal wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi
salam alaika salawatullah alaika sallu ala nabi Muhammad. Saya pernah dikasih ijazah, mudah-mudahan ini jadi hadiah ya. Bapak kalau hidup itu merasa sulit, susah, berinteraksi dengan masyarakat nggak baik gitu ya, rezeki seret terus gitu ya. Saya pernah dikasih ijazah oleh Al Habib Sagap namanya, beliau punya pesantren di Parung itu, Nurul Iman namanya. Nah, sewaktu beliau mondok di Aljazair, jadi cerita ijazah ini sewaktu beliau mondok di Aljazair, beliau punya guru besar namanya Syekh Balqaid. Nah, ketika mau boyongan itu dilihat oleh gurunya, namanya guru Pak ya, terkadang bisa melihat haliah murid, keadaan murid. Sagap sini, kayaknya kamu kalau pulang sekarang boyong ke Indonesia kayaknya susah hidupmu gitu. Ini saya punya ijazah, punya amalan, biar kamu nggak susah. Ini amalan saya namakan dengan syajaratun nuqud. Solawat atau amalan namanya solawat syajaratun nuqud, pohonnya uang. Kiai kalau sekarang mungkin ya, saya ngaji ke sini itu bukan untuk nyari dunia, udah kata kiainya. Saya ngaji itu untuk tazkiyatun nafas, untuk ya membenahi diri, bukan untuk cari duit. Enggak, udah amalin biar hidupmu ini enggak susah. Akhirnya beliau amalkan ijazahnya. Setelah sholat isya, sholawat ini dibaca 400 kali. 400 mungkin yang sudah pernah dengar ya, monggo istiqomahkan. Ini yang belum pernah dengar Pak ya, ijazahnya dari Syekh Balqaid kepada Habib Sagap, membaca sholawat namanya sholawat syajaratun nuqud, habis sholat isya tidak keluar dari subuh 400 kali. Redaksinya Allahumma, mari sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin 400 kali setelah sholat isya. Terserah Bapak Ibu mau sambil ngasuh anak, mau sambil nonton TV, ambil tasbih 400 kali. Beliau amalkan 7 tahun itu Pak, istiqomah 7 tahun. Beliau punya pesantren 3 yang terbesar di Parung, 27.000 santrinya gratis. 27.000 santrinya gratis makan. Beliau sekarang kalau tidak salah punya usaha lebih dari 50 usaha di pondoknya itu. Ini semua dari mana Kiai? Ya bi barakatis sholawat. Apalagi kata guru saya Kiai Mufid itu, kalau orang menghafal Quran ya, menghafal Quran, jangan lepas daripada sholawat. Mungkin nanti kalau ada waktu saya ijazahkan santri-santri Dalailul Khairat itu. Ya pegangannya Kiai Mufid. Kiai Mufid sangat anti dengan proposal ya. Gak pernah minta-minta, mohon maaf ya, gak pernah minta-minta dengan pemerintah, gak pernah. Tapi pesantrennya megah, santrinya ribuan. Zaman saya sudah 3.000 santrinya, mungkin sekarang sudah 20.000, 30.000 karena cabangnya sudah hampir 15 cabang pesantrennya. Ini kiai dari mana kok bisa seperti ini, padahal nggak pernah minta-minta, nggak deket juga sama pemerintah gitu. Bi'aunillah wa bisyafaati rasulillah. Tangan kanan saya Al-Quran, senjatanya tangan kiri saya sholawat. Udah itu aja. Ya kalau ditanya thariqahnya Kiai Mufid itu apa? Ya qiraah, apa namanya, tilawah Al-Quran, mulazamah ala qiraatil Quran, wassalawat ala khairil bariyah. 2 itu. Istiqomah baca Quran, kemudian istiqomah membaca sholawat, utamanya Dalailul Khairat. Kembali Pak ya, tadi monggo ini ijazahnya sudah ammah bagi siapapun, kata beliau, yang mendengar bisa mengamalkan. Nah ini khusus mungkin dari saya karena saya langsung dapat dari anaknya, maka saya pun mengijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengamalkan sholawat syajaratun nuqud. Seolah-olah di depan rumah itu kayak ada pohon uang gitu.
Ya, tujuannya agar kita semakin taat ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajastukum barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini gara-gara antum nggak jawab sholawat jadi saya keingetan gitu. Tadinya nggak mau ngomong ini. Ya. Ini kok udah ngantuk aja. Santri biasa ngantuk. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Ustadz Lutfi? Sampai subuh. Pantesan saya dikasih kopi ini. Nggak apa-apa tidur dikit, nggak apa-apa Pak ya Bu ya. Yang penting jangan pulang duluan. Karena kalau pulang duluan itu nggak dapat sabilillah, rugi. Ya, dalam hadis itu apa? Man kharaja fi baitihi li talabil ilm, man kharaja min baitihi li talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji, itu ya. Siapa yang keluar rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Kalau bahasa santri, hatta di sini goyah, harus sampai mugoyah, harus sampai selesai. Jadi Bapak Ibu kalau pulang di tengah jalan nih, mati di jalan, ketabrak, nggak sabilillah. Mati pun mati sangit mungkin. Nauzubillah, mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Nih kalau punya anak, kalau bisa pesantrenin, kalau bisa suruh ngapalin Quran, kalau bisa kuliahin. Itu mereka berada di sabilillah, mati pun syahid itu. Maka dalam hadis orang yang mati syahid itu tidak hanya mereka yang berperang. Banyak dalam hadis. Salah satunya saya sebutkan singkat saja. Al-mat'un, orang yang meninggal mati disebabkan karena wabah taun. Nah sekarang lagi corona nih. Mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Sehat lahir batin. Misalnya bapak meninggal sebab corona, insya Allah syahid. Asalkan muslim dan dalam keadaan tidak melakukan maksiat. Insya Allah syahid artinya dia akan dibebaskan daripada hisab. Dia akan dipersaksikan sebagai ahlul jannah. Diampuni kesalahannya. Yughfaru lisyahid. Tapi satu, illad dain. Diampuni orang yang mati syahid itu kecuali kalau dia punya utang. Dipending dulu. Dipending dulu. Maka kalau banyak utang Pak sekarang bayarin. Jangan-jangan nanti matinya mati syahid gitu. Kan sayang, dipending dulu Pak ya. Dipending dulu sampai hutangnya selesai baru masuk surga begitu. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Yang pertama mat'un ya. Orang yang mati syahid mat'un disebabkan karena wabah, terserah mau wabah corona, flu burung, flu monyet, flu babi, segala penyakit yang itu disebut dengan wabah. Yang kedua singkat saja al-mabtun ya dalam hadis. Orang yang meninggal wafat disebabkan karena sakit perut. Bapak kalau sakit perut yang sabar Pak ya. Jangan-jangan akhir hayat Bapak. Jangan-jangan. Tapi tetap harus diobati. Meninggal sebab sakit perut mah asalkan dia muslim, kemudian meninggal tidak dalam keadaan melakukan maksiat, insya Allah syahid. Yang ketiga dalam hadis itu al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Tenggelam, mancing, tsunami. Di depan rumah saya itu saya punya tetangga. Ini sore-sore rame ada apa? Oh Bang Haji Anu meninggal. Di rumah sakit enggak, tenggelam, kepleset, ada hujan itu. Lagi mancing di situ Gintung, kepleset meninggal. Baru ketemu 1 jam kemudian. Saya mikir memang hobinya itu pagi sore itu mancing Pak. Maka saya mikir kata ulama, orang itu biasanya mati meninggal sesuai dengan hobinya. Betul apa enggak? Belum lama di Jawa Timur apa di mana, orang lagi kori gitu, viral nih di media sosial. Baru baca 2 ayat kalau tidak salah, surat Tabarok itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Meninggal Pak, ya Allah. Meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Nah kita mah pengennya begitu Pak ya. Kita pengennya meninggal dalam keadaan pintar begitu tuh.
Belum lama di UIN Syarif Hidayatullah itu ada seorang penyair besar namanya Hamid Jabbar. Siapa? Hamid Jabbar. Itu beliau ahli puisi, ahli bersyair. Kalau sudah berpuisi itu Pak, mohon maaf, itu semua orang terhipnotis. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Pak. Meninggal dalam keadaan sedang menjatuhkan diri. Oh betul kata ulama, umumnya orang mati itu meninggal itu sesuai dengan hobinya. Hobinya mancing, ya meninggalnya dalam keadaan tenggelam. Hati-hati yang hobinya mancing ini Bapak. Nah, kalau hobinya mancing kemudian hasilnya untuk nafkah, ya itu bagus, itu sabilillah, enggak apa-apa. Kalau sekedar buang-buang waktu, ya itu lain lagi itu. Bukan mati syahid, kayaknya mati sangit itu. Belum lama di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu salah satu kerabatnya mondok di Darussunnah di tempat kami, tempatnya Pak Kiai Ali Mustafa Yakub. Itu sedang ceramah begini Pak. Belum lama, baru setengah jam kalau tidak salah, meninggal Pak. Sedang ceramah begini. Mudah-mudahan yang ini nanti dulu, Ustadz dulu, yang tua dulu. Nah, yang depan. Ustadz takut juga Ustadz. Kematian itu jangan ditakutin Pak ya. Kematian jangan ditakutin. Yang kita takutkan itu kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak. Jadi kematian nggak usah ditakutin. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apalagi kita punya keburukan, pernah ngajarin orang, itu yang bahaya, yang perlu kita khawatirkan. Kata ulama, wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang. Dulu pernah ngajarin saudaranya misalnya gapleh. Ayo 5.000 dek. Ayo 10.000 aja, udah 10.000 misal. Mati diteruskin sama santrinya ya. Itu walaupun dia sudah berkalang tanah, meninggal dunia, keburukannya akan terus mengalir. Itu yang kita khawatirkan itu. Nah, kan ada makanan kan? Alhamdulillah. Pelan-pelan Pak ya, jangan sampai ganggu konsentrasi ini. Yang sini ngomong, yang sana makan. Tadi yang berapa Pak? Yang keberapa? Yang pertama al-mat'un, yang kedua al-mabtun, yang ketiga al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Yang keempat dalam hadis al-harik, orang yang meninggal sebab kebakaran. Tapi Bapak jangan minta Pak ya. Ya Allah, tolong saya kalau meninggal dalam keadaan kebakaran, jangan. Ini mah alami. Minta husnul khotimah saja. Minta meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan syahid. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan terbakar atau kebakaran, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minas syuhada, dicatat sebagai orang yang mati syahid. Selanjutnya dalam hadis itu, imra'atun matat bi jum'in, seorang perempuan atau ibu yang meninggal sebab melahirkan. Ini khusus ibu-ibu ini. Kata para ulama, baik bayi itu sudah lahir ataupun masih berada di dalam perut. Kemudian dalam hadis itu sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena reruntuhan. Disebabkan karena reruntuhan. Misalnya Bapak mau sholat di Masjid At-Taqwa ini, sebelum sampai sini tertimpa misalnya di depan genteng misalnya, mati, insya Allah syahid. Asalkan datang ke masjidnya mau sholat berjamaah Pak ya, bukan untuk ngambil celengan masjid, bukan. Kalau itu mati sangit. Dan banyak ini diantara orang-orang yang dicatat sebagai syuhada walaupun tidak dalam keadaan berperang, termasuk tadi yang saya sebutkan, orang yang mencari ilmu itu. Orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya diberikan anugerah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi harus minta Pak ya. Harus minta. Ini saya dulu dikasih ijazah oleh guru saya.
Kalau bisa kita itu minta mati dalam keadaan baik, minimal syahid itu. Ini saya sampaikan doanya, saya ajarkan doanya. Mari sama-sama Pak. Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilik birahmatika ya arhamar rahimin. Udah doanya begitu aja. Ya Allah, anugerahkan kepada saya meninggal dalam keadaan syahid di jalanmu. Ini doa sebenarnya diamalkan oleh Sayyidina Umar. Dikabulkan doanya. Bahkan beliau ditempatkan di samping makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang harus minta. Kita punya guru belum lama meninggal dunia, Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair. Pernah dengar Pak ya? Itu kan sebelum meninggal seringkali mendendangkan satu puji-pujian untuk Sayyidah Khadijah, kan begitu ya? Gimana bunyinya? Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Saya dulu vokalis, dulu vokalis ini band Kepret itu, duk tek tek gitu. Cuma karena sekarang sudah ini jadi nggak ada komunitasnya. Mungkin dalam hatinya Kiai Maimun Zubair itu ingin dimakamkan dekat makamnya Sayyidah Khadijah, mungkin ya, dan dikabulkan itu. Ya dilalahnya takdirnya itu beliau wafat di sana dan dimakamkan di Ma'la itu, tidak jauh daripada makamnya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, gurunya juga sama itu. Kalau tidak salah, saya dengar dari murid-muridnya, guru beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu juga 3 permintaannya kata beliau. 1, saya ingin meninggal di depan semua karya saya. 2, saya ingin disolatkan oleh orang yang tidak membenci saya. Yang ketiga, saya ingin dimakamkan dekat makamnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. 3-tiganya dikabulkan Pak. Itu guru daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Sayyidul Habaib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, sanad dalail saya juga sampai kepada beliau. Jadi memang harus minta ya, harus minta. Dalam hadis, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang meminta ingin mati syahid bisidqin, dengan benar-benar ingin mati syahid, ballagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih, maka dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat orang-orang yang matinya mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Jadi harus minta itu. Ada doa yang dulu orang tua saya pernah ngasih ijazah. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal liqa was sabra indal qada wa manazilash syuhada, itu ya, wa aisyas su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Ini saya rekam bagi teman-teman yang mau menghafal, mungkin nanti bisa di download atau nanti minta ke Ustadz Lutfi doa tadi. Mungkin bagi yang butuh ya, bagi yang butuh. Masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak apa-apa ya Pak, tidur dikit nggak apa-apa. Yang penting pulangnya nanti sama-sama. Namanya, mohon maaf, namanya surga itu kan dihiasi dengan ketidaknyamanan ya, sesuatu yang tidak kita suka. Jadi godaannya itu banyak memang. Apalagi dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, itu ya. Begitu ya, betul ya. Setan itu menyusup, mengalir di aliran darah manusia. Jadi kita ini sedang berperang dengan setan. Mengalir ke kaki, pengennya jalan-jalan. Jangan-jangan setan. Mengalir ke mata, pengennya melihat yang enggak-enggak. Darah mengalir ke tangan, pengennya megang yang enggak-enggak. Darah mengalir ke mata, pengennya tidur. Jangan-jangan setan.
mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan pura-pura batuk, misalnya khotib kelamaan pura-pura batuk. Jangan-jangan setan itu. Yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Maka pentingnya ngaji itu, pentingnya ilmu itu, orang yang alim itu mampu mendeteksi apakah ini bisikan setan atau bukan. Maka 1000 orang ahli ibadah tidak ditakuti oleh setan dibandingkan 1 orang yang faqih. Jadi lebih ditakuti orang yang faqih itu daripada orang yang ahli ibadah yang tidak faqih. 1 banding 1000, saking mulianya ilmu. Silahkan tidur tapi sebentar aja ya, bangun lagi gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Siapapun yang mengakrabi Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Al-Quran itu mulia. Tadi saya sebutkan siapa yang pertama, malaikat Jibril. Kedua contohnya Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar Pak ya. Ini insya Allah saya nggak lama, paling 1/4 jam lagi. Kenapa malam ini istimewa, mulia? Kenapa Pak? Karena pada malam ini Al-Quran diturunkan Pak. Apa ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hati-hati kalau yang imamin pertama kali itu kadang suka kebalik-balik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til kata makmumnya, bukan tul. Dia balikin lagi tuh. Inna anzalnahu fi lailatul. Til kata makmumnya, bukan tul. Dia balik lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmumnya, iya. Betul. Wa ma adraka ma lailatul. Tul kata makmumnya, bukan til. Hati-hati tuh, suka kebalik-balik gitu. Wa ma adraka ma lailatul. Tul kata makmumnya. Nah, akhirnya nggak jadi sholat itu Pak. Taltil akhirnya. Ya harus persiapan jadi imam tuh kadang keder juga ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada, kan bolak-balik akhirnya. Nah, kalau nggak persiapan grogi begitu kadang. Ya. Kenapa malam Qadar itu mulia, istimewa, luhur, agung? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Sehingga keistimewaan ini jangan sampai kita lalaikan Pak. Siapapun yang ibadah kita bertepatan dengan turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Mohon maaf Pak ya, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Pak Ustadz, Pak Haji berapa sekarang usianya? Mohon maaf, sudah 70? Belum. Pak Haji kayaknya udah ada ini, dapat bonus banyak. Ini umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Jarang yang lebih dari itu. Jadi hati-hati sekarang yang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan gitu, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok. Mudah-mudahan sekali lagi husnul khotimah semua Pak ya. Ini umumnya. Meskipun mohon maaf, umumnya umur umat Rasulullah itu pendek-pendek,
tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat beliau. Apabila anugerah tersebut dilakukan, diamalkan, maka bisa melebihi umurnya. Salah satunya adalah Lailatul Qadar itu. Yang apabila kita beribadah dan ibadah kita bertepatan dengan turunnya malam Qadar itu, khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan pahalanya melebihi beribadah selama 1000 bulan. Ini yang oleh guru kami disebut dengan mega bonus Ramadan. Tilawah Quran, mohon maaf, setiap hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Misalnya Bapak baca itu Quran dan bacanya bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Maka rugi Pak kalau di malam Qadar itu kita tidur HS kalau kata orang Sunda. Maka mohon maaf, ini kadang suka kebalik-balik itu. Kita itu semangat di awal, loyo di akhir. Mudah-mudahan ini semangat Pak ya, nanti di akhir lebih semangat. Ini kebiasaan orang kita, loyo di akhir, semangat di awal. Padahal Nabi nggak begitu. Nabi itu di 20 pertama biasa saja ibadahnya. Nah, masuk ke 10 terakhir tancap gas gitu. Maka Nabi mengatakan ijtahidu fil ashril bawaqi. Kalian bersemangatlah, tancap gaslah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan. Digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, idza dakhalal ashrul awakhir shadda mi'zarahu. Beliau kalau memasuki 10 terakhir Ramadan mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Fokus ibadah aja udah. Jadi masuk maghrib i'tikaf sampai subuh, udah di masjid aja. Sampai mohon maaf ibu-ibu yang istihadah itu, istihadah ya bukan yang haid, istihadah, semuanya masuk ke dalam masjid i'tikaf. Kalau dulu digambarkan bawa baskom gitu. Kalau sekarang mohon maaf mungkin ada softtek ya. Kalau dulu bawa baskom, kemudian ditutup dengan kain. Nah, mereka semuanya i'tikaf di masjid untuk mendapatkan mega bonus Ramadan itu. Kata Sayyidah Aisyah, idza dakhalal ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Kemudian Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, salat, i'tikaf, tilawah, kalau ada kenceleng masuk, uang. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya. Misalnya Bapak sedekah dan sedekahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar itu, khairun min alfi syahrin. Sedekahnya lebih baik daripada Bapak Ibu bersedekah selama 1000 bulan. Senyum di jalan nih, sedekah kan? Ternyata malam itu malam Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada Bapak Ibu senyum selama 1000 bulan. Semua kebaikan yang dilakukan dan kebaikan itu bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Maka di Darussunnah, di masjid-masjid sekitar Darussunnah tempat kami, Pak Ali Mustafa Yakub itu, setiap 10 terakhir Ramadan itu ada qiyamul lail, bangun jam 1:30, teng sholat witir diimami oleh imam yang hafid, selesai 3:30, 1 juz. Itu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu di 10 terakhir itu fokus ibadah, menggenapkannya, jadi tidak pilih-pilih gitu, 21 23, 25. Memang dalam hadis tandanya begitu, Nabi merintahkannya begitu, cari di hari-hari ganjil. Tapi kan kita nggak tahu di hari apa Pak ya. Nah, kalau kita fokus di 10 terakhir itu, bukan tidak mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar. Saya kasih doanya, karena dalam hadis itu orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan tercegah daripada kebaikan. Maka kita harus minta
Mari sama-sama Pak. Allahumma la tahrimna ajra Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allahumma la tahrimna ajra Lailatul Qadar. Nah, nanti minta Ustadz Lutfi, lengkapnya minta Ustadz Lutfi nanti. Itu kita minta dari sekarang. Nah, mudah-mudahan semangat sekarang, besok lebih semangat. Bagaimana Ustadz kalau saya mudik? Ya di jalan jangan lepas daripada zikrullah gitu. Artinya tidak hanya yang i'tikaf di masjid saja. Selama dia pulangnya itu berzikir kepada Allah, tilawah Quran. Insya Allah kalau bertepatan dengan malam qadar khairun min alfi syahri. Malam ini mulia karena Al-Quran diturunkan pada malamnya. Termasuk bulan Ramadan ini. Kenapa ini bulan mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Termasuk panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Didaulat sebagai sayyidu waladi Adam ajma'in, rajanya para nabi, rajanya para rasul, pemimpinnya seluruh manusia. Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat terbesar yang tidak ada bandingannya, tidak ada duanya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Jadi siapapun sekali lagi yang terus mengakrabi Al-Quran, dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Mohon maaf Bapak yang usianya sekarang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sebisa mungkin memperbanyak tilawah Quran. Karena penyakit pikun yang ini disebutkan dalam Quran sebagai ardalil umur yang hina, itu biasanya masuk di usia-usia 40 ke atas. Kata Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, kalau kita ingin dihendarkan dari umur yang hina, penyakit pikun, obatnya satu, kathratu tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Guru kami Kiai Mufid Mas'ud, pendiri pesantren Sunan Pandan Aran, meninggal usia 83 tahun. Dirongsen Pak otaknya ini, dirongsen, tidak ada penyakit sama sekali. Itu berkahnya Quran. Makanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, itu betul-betul syifa. Nah, Nabi itu dulu kalau sakit nggak pernah langsung ke dokter Pak, meruqyah diri dengan membaca Al-Quran, baca kulhu, baca kul a'udzu birabbil falaq. Nah, karena keyakinan kita ini lemah, bersandar kepada makhluknya ini terlalu besar gitu ya, jadi nggak percaya lagi dengan Quran, padahal itu obat paling mujarab gitu. Jadi tauhid kita harus ditajamkan lagi. Ya, ada syariat tetap harus berobat ke dokter, tapi tauhid kita ditajamkan. Khairukum, terakhir dalam hadis sahih, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau belajar Quran, yang mau menghafal Quran, yang mau mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, peduli terhadap baca tulis Al-Quran. Wa'allamah, dan yang mau mengajarkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Jadi ini Bapak Ibu berada di lingkungan yang insya Allah di situ ada campur tangan Allah, karena Al-Quran dihafalkan oleh para santri Darul Quran ini ya, Baituna. Mudah-mudahan ini semua diberkahi. Mereka yang menghafal Quran itu sedang melakukan atau menghimpun amal soleh itu Pak. Saya katakan di mana-mana Pak ya. Walaupun yang hadir di sini sedikit Pak ya, tapi keberkahannya satu kampung gitu. Amal soleh itu walaupun dilakukan oleh pribadi sendiri, keberkahannya akan dirasakan oleh orang-orang sekitar. Ini terakhir, mungkin terakhir ya. Ya Allah, 5 menit lagi. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir namanya. Siapa? Muhammad Ibnul Munkadir. Itu mengatakan seperti ini. Innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu
dan terus-menerus menjaga sebab orang yang gemar melakukan amal soleh, sebab orang yang soleh, orang tua yang soleh. Siapa yang dijaga? Waladahu, anaknya. Tidak hanya anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya, keturunannya. Tidak hanya keturunannya, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana ia tinggal. Tidak hanya kampungnya, wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitar. Yang soleh satu, yang gemar melakukan kesolehan satu, yang dapat penjagaan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Jadi ini mudah-mudahan investasi selain untuk mensolehkan diri sendiri, kita berharap juga kesolehan ini berpengaruh pada anak-anak kita yang ada di rumah, masyarakat sekitar kita. Ada seorang kibarut tabi'in, aminnya kenceng banget ini. Amin. Kalau udah aminnya kenceng selesai ini. Di Papua itu saya pernah dakwah di sana, di Kaimana. Terakhir karena antum amin terus. Itu lucu, suara imamnya bagus kayak tadi itu. Siapa imamnya? Santri ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, aminnya begitu. Kan seharusnya ngikutin imam. Seharusnya amin, kan seharusnya begitu ya. Nah, ini enggak, satu jamaah itu serempak dolin amin, aminnya begitu. Ini nyuruh imam cepet-cepet apa bagaimana ini? Kayak nggak menikmati sholat tarawih itu. Padahal sholat tarawih itu kan sholawat yang santai, sholat yang santai. Tarawih itu kan santai. Seharusnya santai, jangan kayak lumba-lumba. Ada seorang ulama dari pembesar tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Beliau sendiri nggak mau dipanggil Al-Musayyab, Al-Musayyib. Itu mengatakan kepada anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku, sini ke sini. La azidanna fi salati min ajlik. Aku ini, kata beliau, mengatakan kepada anaknya, memperbanyak sholat sunnahku, memperbanyak qiyamil lailku, memperbanyak tilawah Quranku. Kalau ditambah itu tidak lain dan tidak bukan min ajlik, untukmu, rajaan an uhfadha fik. Aku berharap dengan banyaknya sholat sunnahku ini engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama banyak mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, ya orang tua yang gemar melakukan kesolehan, itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Jadi bapak ibu kalau pengen dapat anak soleh, solehkan dulu diri kita itu. Anak kita pengen hafal Quran, kita harus cinta, walaupun kita nggak hafal, Pak, harus cinta dengan Al-Quran. Ada seorang sufi itu, lama lagi nih kalau cerita ya. Ngerjain saya kalau lanjut. Ada seorang sufi ini cerita. Jadi ceritanya didatangi oleh seorang ibu yang anak kecilnya ini hobinya makan permen, makan yang manis-manis. Diobatin ke Ustadz Lutfi nggak sembuh, diobatin ke Haji Anu nggak sembuh, diobatin ke Anu nggak sembuh. Datanglah ke sufi ini. Syekh, ini mohon maaf, saya minta bantuannya. Anak saya ini nggak lepas dari makan yang manis-manis ini, permen, gula-gula. Mohon dibimbing, dinasehati agar berhenti. Apa kata syekhnya ini, yang sufi ini? Ibu 2 minggu lagi datang bersama anak ibu ke saya. Jadi disuruh pulang sekarang, nanti 2 minggu lagi datang lagi ke saya. Kemudian setelah 2 minggu datang lagi ke sufi tersebut. Dinasehati sembuh, Pak. Dinasehati sembuh. Bingung ibunya, ini ke Ustadz Lutfi nggak sembuh, ke ini nggak sembuh, ke ini nggak sembuh, tapi ke saya ini sembuh.
Terus anehnya saya disuruh pulang selama 2 minggu. Ada apa ini? Ditanya syekhnya, Syekh kenapa kok bisa sembuh anak saya ini? Bisa nggak mau lagi makan yang manis-manis? Begini Buya, selama 2 minggu kenapa saya suruh pulang ibu ini bersama anaknya? Karena pada saat itu saya pun sama hobinya dengan anak ibu ini. Jadi sama-sama menyukai yang manis-manis gitu. Jadi yang gula-gula itu masih suka juga pada saat itu. Kalau saya nasihatin pada saat itu percuma, nggak mempan. Maka saya suruh pulang dulu. Nah, saya berupaya mengendalikan diri, mengekang diri untuk tidak makan gula-gula, tidak makan permen dan lain sebagainya. Maka nasihat saya sampai. Nah, kita kan kebalik Pak ya, pinter memerintah tapi tidak pinter mencontohkan. Kita pengen anak kita hafal Quran tapi kita sendiri tidak mendukungnya, tidak cinta terhadap Quran, tidak menghormati ahlul Quran dan seterusnya. Orang dulu itu kalau melakukan amal soleh diniatin untuk anaknya. Ya Bapak, kalau sedekah ingat anaknya, ini sedekah agar anak saya diangkat derajatnya. Ini wakaf ke pesantren, saya niatkan untuk anak saya agar anak saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa lagi yang akan menolong kita di akhirat Pak ya? Anak soleh itu walaupun kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia, dia akan terus memberikan reward, memberikan pahala untuk kita itu. Awaladin solihin yad'ulah. Ada seorang tua yang surganya itu rendah di akhirat nanti itu, dinaikkan sampai tinggi, bingung dia. Amal saya nggak mungkin menaikkan saya ke surga yang tinggi. Amal saya nggak mungkin. Ini ya Allah, kenapa saya dinaikkan derajat saya? Ada suara, kata Rasulullah, bistighfari waladikalaka. Engkau diangkat derajatmu sedemikian rupa itu sebab istighfar anakmu untukmu. Nggak mungkin anak yang nggak soleh mendoakan. Hanya anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Maka para nabi pun khawatir tidak memiliki anak yang soleh. Sampai Nabi Ibrahim gak berhenti berdoa, Rabbi habli minas solihin. Diabadikan dalam Quran, ya Allah anugerahkan kepada kami keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Dikabulkan doanya. Lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Dibaca doanya Pak ya. Rabbi habli, mari, minas salihin. Kalau bareng-bareng Rabbana hablana, mari, minas salihin. Minta agar kita dikaruniai anak yang soleh. Atau doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan dalam Quran itu dikisahkan istrinya akir. Apa akir itu? Mandul. Didiagnosa oleh dokter tidak bisa memiliki anak. Tapi nggak berhenti berdoa itu. Diabadikan doanya dalam Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dikabulkan doanya ya Allah. Lahir siapa Pak? Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini belum pernah ada sebelumnya, langsung diberikan oleh Allah kepada anaknya Nabi Zakaria. Jadi satu-satunya nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam Quran, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Termasuk ibadur rahman. Mereka tidak berhenti-berhenti meminta kepada Allah agar dikaruniai anak keturunan yang qurrata a'yun. Diabadikan doanya dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal 3 doa ini kita baca Pak ya setelah sholat. Mohon maaf. Dalam surat Al-Kahf itu, ini mudah-mudahan jadi motivasi. Ada satu kisah ketika Nabi Khidir masuk ke satu kota, tiba-tiba beliau menegakkan satu bangunan yang mau roboh pada saat itu. Ternyata bangunan ini milik anak yatim. Ditanya oleh Nabi
Musa. Ini kenapa ditegakkan padahal sudah ada perjanjian nggak boleh nanya ya. Kalau begitu kita ambil saja upahnya. Nah, pada saat itu sudah pisah karena banyak nanya Nabi Musa. Ada bangunan milik anak yatim yang mau roboh. Apa dalam ayatnya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa bangunan anak yatim ini ditegakkan oleh Nabi Khidir? Karena di dalamnya ada kanzun itu, kanzul lahuma, ada harta banyak milik anak yatim itu. Dua anak yatim itu. Ada yang mengatakan harta betulan, ulama tafsir ya. Ada yang mengatakan ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa harta ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam? Terusan ayatnya wa kana abuhuma salihah. Karena dulu buyutnya dua anak yatim itu orang tua yang soleh. Itu kata ulama tafsir, dari anak yatim itu sampai buyutnya 8 tingkatan. Ada yang mengatakan 9 tingkatan, ada yang mengatakan 10 tingkatan. Sepanjang itu, sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab orang tua yang gemar melakukan amal soleh. Maka tidak rugi hadirnya kita di sini, capeknya Bapak bangun malam, semangatnya Bapak tilawah Quran, itu insya Allah akan kembali kepada Bapak Ibu sekalian dan juga pengaruhnya akan diberikan kepada anak-anak dan keturunan Bapak Ibu sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Sebaliknya keburukan pun akan kembali kepada pelakunya. Mudah-mudahan peringatan Nuzulul Quran ini memberikan stimulus kepada kita, semangat kepada kita untuk terus mengakrabi Al-Quran, untuk terus menjadi sahabat Al-Quran. Dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita pun akhir hayat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, akhir hayat dalam melakukan ketaatan, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Doa apa ini? Doa khatmil Quran. Antum aja. Ini doa khatmil Quran dulu sebentar. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dalilana wa qaidana ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqih auladana wa dhurriyyatina fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma barik hadal ma'had.
Allahumma barik hadzal ma'had, Allahumma barik hadzal ma'had wa waffiqal qa'imina alaihi ila ma yuhibbuhu wa yardah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah.